Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore ini di Ramadan yang penuh berkah, kita bisa bersama-sama menambah keilmuan kita dengan bersama-sama. Mari kita membuka surat Al-Baqarah di ayat 177. Baik Ibu, mari kita baca bersama-sama dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabili wassailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maksud dari ayat ini adalah, wahai orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi ini menyeru kepada orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian dari kamu menghadapkan wajahnya ke timur dan sebagian lagi menghadapkan wajahnya ke barat. Pekerjaan itu pada hakikatnya tidak merupakan suatu kebajikan. Tetapi yang dinamakan kebajikan yang sesungguhnya ialah iman, ya, percaya, yaitu beriman kepada Allah dengan segala zatnya, dengan segala sifatnya. Iman kepada Allah, di mana Allah itu tidak ada yang menyamainya. Ya, itu iman. Kemudian iman pada hari akhir. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan kepada para nabi. Keimanan itu dibuktikan dengan amal perbuatan dan tingkah laku yang mencerminkan dari keimanan tersebut. Jadi, keimanan di sini yang dimaksud tidak hanya sekedar konsep. Nah, keimanan, pembuktian dari keimanan itu yaitu dengan cara memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, ya. Kemudian kepada orang-orang miskin, dan juga kepada para musafir yang memang memerlukan pertolongan, dan juga orang yang meminta-minta, karena memang, bukan meminta-minta, maksudnya orang yang meminta karena mereka butuh. Kalau orang meminta-minta itu kan sekarang banyak, Bu. Karena sebenarnya orang yang meminta-minta itu sekarang bisa jadi itu sebuah profesi bagi mereka, ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah orang yang meminta karena memang dia itu butuh, dan yang memerdekakan hamba sahaya. Nah, selanjutnya adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini dengan sebaik mungkin. Kemudian menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan dari Allah. Tidak melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh, ya, tapi menunaikannya. Jadi karena janji itu hutang loh ya, jadi memang harus ditunaikan, ya. Di sini sudah ada aturannya. Kemudian menunaikan perjanjian dengan orang lain. Menahan diri ketika tertimpa kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan.
dan menahan diri ketika melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan berupa ketaatan kepadanya. Nah, mereka itu orang yang membenarkan Allah dalam keimanan, dalam sebenar-benarnya keimanan mereka kepada Allah. Mereka membuktikan ucapan mereka dengan perbuatan. Mereka bukan orang yang hanya menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur, namun menyalahi perintah Allah dan menyembunyikan keterangan-keterangan yang diperintah untuk dijelaskan kepada manusia dan mendustakan Rasul-Nya. Dan mereka itulah orang-orang yang takut akan siksa Allah dengan menjauhi perbuatan maksiat dan berhati-hati terhadap ancamannya dengan tidak melanggar ketentuan dari Allah. Nah, jika seseorang telah melaksanakan semua aspek tersebut, maka bisa dikatakan iman mereka itu adalah sempurna dan dinilai sebagai orang yang bertakwa. Nah, maka dia berhak untuk mendapat kebaikan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Demikian ibu-ibu, dan mumpung pada sekarang adalah bulan Ramadan, marilah kita meningkatkan semua amal baik kita sehingga kita bisa melaksanakan sebenar-benarnya keimanan kita di dalam kebaikan aspek kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa mendapatkan derajat ketakwaan sesuai dengan yang menjadi tujuan hidup bagi seorang hamba. Demikian yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.